Selamat malam, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasi 3 terdiri dari saya, Adriana Daidore, dan Mu Ali Dafir. Masuk ke pembahasan materi. 1. Pendekatan jaringan kerja. 2. Aturan penyusunan network. 3. Perbandingan jaringan PDM atau ADM. 4. Ketentuan network planning. Pendekatan jaringan kerja. Jaringan kerja adalah suatu sistem kontrol proyek dengan cara menguraikan pekerjaan menjadi komponen-komponen yang dinamakan kegiatan. 2 pendekatan yang digunakan untuk pembentukan atau penggambaran jaringan kerja adalah metode 1. Activity on node atau kegiatan pada node. Yang kedua, activity on a row atau kegiatan pada panah. Yang kedua, aturan penyusunan network. Menurut Haming dan Nurjamudin 2011, langkah-langkah penyusunan network adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan visi dan tujuan dari proyek. Visi dan tujuan proyek akan menjadi dasar perumusan kegiatan. Yang kedua, mengidentifikasi pekerjaan yang harus diselesaikan pada proyek yang bersangkutan. Yang ketiga, mengidentifikasi urutan pelaksanaan pekerjaan sehingga pekerjaan berlangsung secara sistematis. 4. Mengidentifikasi waktu pengerjaan setiap pekerjaan yang ada. 5. Membuat diagram pengerjaan proyek. 6. Menetapkan jalur kritis proyek. 7. Menghitung standar deviasi jalur kritis proyek. 8. Menghitung probabilitas penyelesaian proyek sesuai yang diminta oleh pemilik proyek. 9. Menghitung biaya nyata proyek. 10. Mengevaluasi alternatif percepatan yang mungkin. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mu Ali Dafir. Perbandingan jaringan ADM atau PDM. Arrow Diagram Method. Poin 1 disebut juga diagram jaringan AOE, Activity on a Row. Aktivitas dinyatakan dengan anak panah, titik not atau lingkaran berada pada ujung awal dan ujung akhir aktivitas. Hanya dapat memperlihatkan ketergantungan finish to start. Precedence diagramming method. Disebut juga dengan diagram activity on node atau kegiatan pada node. Aktivitas dinyatakan menggunakan kotak. Anak panah menunjukkan hubungan antara aktivitas-aktivitas. PDM lebih populer pada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak. Terus yang keempat, ketentuan network planning. Aturan yang digunakan dalam menggambarkan network planning adalah sebagai berikut. Yang pertama, di antara dua kejadian yang sama hanya boleh digambarkan satu anak panah. Yang kedua, nama suatu aktivitas dinamakan dengan huruf atau dengan nomor kejadian. Yang ketiga, aktivitas harus mengalir dari kejadian bernomor rendah ke kejadian bernomor tinggi. Yang keempat, diagram hanya memiliki sebuah saat paling cepat dimulainya kejadian atau initial event dan sebuah saat paling cepat diselesaikannya kejadian atau disebut dengan terminal event. Mungkin ada lagi ya. Yang keempat ini udah. Ini dan ini referensinya. Dan terima kasih. Mungkin dari kelompok 3, mungkin sekian dari kelompok kita nomor 2 tentang manajemen proyek sistem informasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.